Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kayak apa ada yang tidak hadir ke hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu Al-Fatihah. Siapa yang mau memimpin? Satu orang? Ini kan itu keagamaan aja, Pak. Oke, satu orang bareng aja. Satu orang sih? Sini. Keagamaan itu Siapa yang mau memimpin? Satu orang? Perempuan atau laki-laki mimpin? Kamu kan? Kita membaca doa Al-Fatihah. Adab tangan ditadahkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekira makin semangat, kita berdiri dulu semuanya. Kita bernyanyi dulu lah. Nah, berdiri dulu. Dimohon untuk semuanya berdiri. Berdiri dulu. Berdiri. Berdiri dulu. Berdiri. Sudah siap? Ibu mulailah, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Nanti ada teksnya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita belajar, sudah diperiksa kerapiannya, bajunya sudah rapi, kerudungnya sudah rapi. Nah, terus periksa kebersihan, apakah ada sampahnya, tolong disimpan dulu nanti dibuang. Ya, sudah rapi. Nah, kemudian siapkan alat tulisnya, buku dan pulpen. Siapkan alat tulisnya, buku dan pulpen. Satu buku aja. Ya, buku dan pulpen. Siapkan alat tulisnya, buku dan pulpen. Oke. Nah, nanti ketika ibu menyampaikan materi, tolong didengarkan. Habis itu kalau mau izin, bepadah dulu lawan ibu. Habis itu duduk yang rapi di tempat duduk.
Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya, ingatlah masih, semalam tuh kita belajar tentang apa? Tentang apa? Berkembang biakan apa lagi? Negara, perkembangbiakan dan negara. Nah, ya negara. Jadi materi hari ini berkaitan dengan materi kemarin, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan, dan hari ini belajar bahasa Indonesia tentang ide pokok. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau kalian mengerjakan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan kalian. Tulis nama. Tunggu 3, 4, 5. Tulis namanya lah. Lalu kerjakan, ada 4 soal. Terbang. Saya 2. Siapa yang sudah sini kumpulkan, Ibu? Yang sudah kumpulkan? Udah, Kak. Ya, makasih. Siapa lagi yang sudah sini kumpulkan, Ibu? Bon? Ya, terima kasih. Ada lagi? Kumpulkan sini, Ibu. Ya, sudah kah? Kumpulkan. Sudah habis waktunya. Sudah? Ya, sudah. 2 orang. Ya. Lagi. Ayo. Sudah? Iya. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan asesmen awal. Sekarang coba perhatikan ke layar. Nah. Pasti semuanya sudah tahu kan ini tanaman apa? Apa nama tumbuhan ini? Iya, berkembang biaknya dengan cara kayak apa? Dia apa? Itu untuk dimakan. Kalau direbus untuk supaya tumbuh jagungnya diapain? Cara berkembang? Iya, ditanam bijinya. Habis itu bagian apa saja yang kamu ketahui? Nih. Ini. Coba perhatikan jagungnya. Ada nama bagian-bagian tumbuhannya. Dari sini apa namanya? Ini? Batang. Ini? Ini? Buah. Ini? Ini bunga jagung. Nah, jadi ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Nah, sekarang Ibu mau kalian membaca sebuah teks. Teksnya itu judulnya Perkembangbiakan Jagung. Nah, kemudian temukan ide pokok dan informasi penting dalam teks bacaan tersebut. Digarisi bawahnya, tenang. Di sini. Iya, garis di sini. Yang mana yang ide pokoknya? Ini masing-masing satu. Cari dulu ide pokok dan informasi dari teks. Oke, sekarang Ibu mau bertanya dulu nih. Dari teks yang dibaca tadi, judulnya apa Gerang tadi yang dibaca teksnya? Iya, perkembangbiakan jagung. Habis itu ada berapa paragrafnya tadi? Ada 5 paragraf. Habis itu informasi yang penting yang didapatkan. Cara menanam jagung, apa lagi? Perkembangbiakan jagung, apa lagi? Cara membudidayakan jagung, apa lagi? Ada lagi? Oke, itu sudah 3. Habis itu tadi tuh di kalimatnya tuh kan ada di Indonesia jagung dijadikan sebagai makanan apa? Benar,
habis itu ada lagi satu pertanyaan. Di mana perkembangan jagung itu dimulai? Dari bijinya, lalu ditanam, terus tumbuh. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama namanya putik. Ini kelompok putik. Ini kelompok benang sari. Ini kelompok mahkota. Ini kelompok kelopak. Ini dasar bunga. Nah, jadi ada 5 kelompok. Putik, benang sari, kelopak, mahkota, dan dasar bunga. Nah, setelah itu ibu akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok dapat 1 LKPD. Nanti di sini kalian mengerjakannya bersama-sama secara berkelompok. Nah, coba buka halaman pertama. Buka halaman pertama. Halaman pertama. Buka halaman pertama. Ya, tulis nama anggota kelompoknya. Terus nama kelompoknya nama apa? Misalnya kan di sini kelompok benang sari. Tulis benang sari, siapa nama orangnya? Tulis dulu. Tulis nama kelompoknya di sini. Santai gak? Nah nih. Kenapa? Kelompoknya nih dasar bunga. Tulis dasar bunga. Orang-orangnya siapa namanya? 3. Tulis namanya. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Iya boleh. Ini nama orangnya. Iya nama orangnya. Pian namanya apa? Nama kelompoknya di sini tulis kelopak. Habis itu siapa nama kawan Pian? Kawan? Tulis nama kelompok, nama kawannya siapa? Siapa aja anggota kelompoknya? Tulis. Ya. Tulis dulu lah nama kelompoknya. Karyawan kita ini kelompoknya ada. Cuma 6. Apa kami cuma berlima? Emang berlima, sepir adil sini 5, situ 5, situ 5, pas 5. Ya, sudah lah, ditulis. Sudah? Tulis nama kelompoknya dulu. Kelompok benang sari. Boleh? Boleh? Ada Bapak? Boleh nama panggilan boleh? Tulis aja. Yang penting semua nama anggota kelompoknya terbuat di situ. Jadi ibu tahu siapa aja. Oh, sudah. Sudah ditulis nama kelompoknya? Oh, sudah. Ini nama kelompoknya sudah ditulis? Sudah. Oke, semuanya sudah selesai. Sekarang perhatikan lagi teks bacaan tadi. Teks bacaan tadi perhatikan. Nah, tadi loh ibu ada meminta kalian mencari ide pokok dan informasi penting. Tahulah Bun Pian, ide pokok itu apa? Nah, coba baca kelompok benang sari. Baca. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama mewakili seluruh bacaan, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nama lain dari ide pokok
terima kasih kelompok Benang Sari, mantap suaranya. Nah, jadi ide pokok itu adalah ide atau gagasan. Nah, tadi itu kan kalian mencari setiap satu paragraf itu pasti ada satu kalimat ide pokok atau kalimat utama. Dalam satu paragraf itu ada namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu andakannya di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalimat penjelas itu artinya menjelaskan dari kalimat utama sebelumnya. Nah, habis itu cara menemukan ide pokok. Kelompok Putik coba baca cara menemukan ide pokok. Ini. Itu loh. Ya, coba baca. Ayo suaranya. Cara menemukan ide pokok. Ya. Keseluruhan perkataan. Memahami isi perkataan, membaca tiap kalimatnya, mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas, menemukan informasi penting dalam kalimat utama, mengenai ide pokok. Oke, terima kasih kelompok Putik. Oke, sekarang coba buka halaman selanjutnya di LKPD. Di situ ada kegiatan 2. Kegiatan 2. Yang ini, yang ada tabelnya. Kegiatan 2. Nah, contohnya tadi. Contohnya tadi lah. Nah, perhatikan di depan contohnya. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ini termasuk kalimat utama atau ide pokok. Terus kalimat penjelasnya yang mana? Nah, kalimat penjelasnya itu yang di bawah, menjelaskan dari kalimat utama. Contohnya, penduduk Pulau Madura dijadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi di sini kalian tulis, misalnya paragraf 1, ide pokoknya tadi ini, tulis di dalam kolom. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya lebih simpel lagi, inti dari semuanya. Jagung sangat penting di Indonesia karena merupakan makanan pokok. Nah, sekarang kalian lanjutkan untuk paragraf 2, ide pokoknya apa? Kesimpulannya apa? Terus paragraf ketiga, ide pokoknya apa, kesimpulannya apa. Nah, kerjakan secara berkelompok ini. Tulis di dalam kolom yang sudah disediakan lah. Tulis di dalam kolom. Ya. Yang ini, ya. Ini Pak, ini paragraf lah. Paragraf 1 sudah. Paragraf 2 yang di bawahnya lagi. Coba lihat ceritanya. Nah, paragraf 2 apa? Ide pokoknya. Habis itu kesimpulannya apa? Jalan. Nah, paragraf 2-nya baca lagi apa? Ide pokok itu bisa di awal, di akhir, atau di tengah. Tergantung banyak kalimatnya. Ini tadi. Gini orang Tulis. paham Kak, paham. Misalnya nih ke paragraf kedua lo kosong. Nah, cari ide pokoknya apa, ditulis ke kolom sini. Habis itu kesimpulan dari ide pokok yang ditulis tadi itu apa, lebih singkat lagi. Kesimpulan dari ide pokok. Ini kan kayak paragraf 1, ide pokoknya ini. Itu kita simpulkan intinya tuh apa. Jadi jagung itu sangat penting karena merupakan makanan pokok. Dari siapa ditulis? Dapat idenya, dapat kesimpulannya. Tulis aja dulu ide pokoknya. Tulis aja dulu ide pokoknya. Ya. Udah penuhnya. Ini paragraf 2 belum, paragraf 3 belum, paragraf 4 belum, paragraf 5 belum. Udah. Tulis ya. Udah mulai kan? Coba tulis. Susah. Tulis nih, sini tulis. Baca kembali paragraf 2 apa kalimat utamanya. Saya tulis ini. Bergantian nulisnya siapa? Bergantian nulisnya. Apa jarnya?
Sudah selesai? Oke. Selanjutnya, nah, perhatikan ke layar. Di sini ibu kalian mau menonton video judulnya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif. Suaranya? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bulan. Pada bulan terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, coba perhatikan. Di sini ibu ada alat peraga. Alat peraga model bagian-bagian bunga. Ingat lo tadi lo, kalau bagian bawah ini apa tadi namanya? Hah? Iya, tangkai bunga. Ke atas lagi apa namanya? Dasar bunga. Habis tuh yang paling atasnya apa? Yang di tengahnya apa tadi namanya? Iya, putik. Ini putik. Habis tuh yang ini, yang kecil-kecil nih, benang sari. Kalau yang di tengahnya ini apa tadi? Yang akan menjadi tumbuh nih. Oh iya, bakal biji. Kalau yang lebar ini apa namanya? Mahkota. Kalau yang ini, yang bagian hijau, kelopak. Nah, jadi bagian-bagian bunga itu juga memiliki fungsi. Tangkai bunga. Tangkai bunga fungsinya sebagai apa? Tangkai bunga. Tangkai bunga fungsinya sebagai apa? Nah, habis itu dasar bunga. Dasar bunga fungsinya sebagai apa? Iya, benar. Habis itu tadi ada kelompok putik. Putik itu berfungsi sebagai apa? Ayo. Apa tadi? Ada enggak? Putik. Putik itu adalah alat kelamin betina. Habis itu benang sari. Benang sari fungsinya apa tadi? Alat kelamin jantan. Kalau mahkota fungsinya apa mahkota? Mahkota sebagai penarik serangga. Kalau kelopak ini sebagai pelindung saat bunganya masih kuncup. Nah, jadi ini adalah contoh replika gambar bagian-bagian bunga. Bagian bunga tuh ada 7 tadi tuh. Tangkai bunga, dasar bunga, putik, mahkota, kelopak, benang sari, dan bakal biji. Nah, habis itu kemana? Nah, habis itu untuk terjadinya proses perkembangan generatif ada namanya penyerbukan dan pembuahan. Dari mana? Dari video tadi. Pertama, benang sari. Benang sari ini kan biasanya ada kayak serbuk-serbuknya. Nah, serbuk sarinya ini terbang tertiup oleh angin, lalu hinggap di kepala putik. Kepala putik ini adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Lalu terjadilah penyerbukan. Kemudian, nih, hasil dari serbuk sari tadi masuk ke dalam bagian bunga sampai ke bakal biji. Nah, di sini terjadi namanya pembuahan. Makanya perkembangan generatif itu terjadi karena penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan benang sarinya tadi itu jatuh ke kepala putik. Kalau pembuahan, hasil dari penyerbukan tadi masuk ke bakal biji menjadi pembuahan. Di sini terjadi pembentukan. Hasil dari pembuahan itu namanya zigot. Apa tadi? Hasil pembuahan namanya zigot. Ingat, hasil pembuahan namanya zigot. Terjadi di dalam bakal biji. Di sini. Nah, habis itu mereka akan tumbuh berkembang menjadi biji dan menjadi tanaman baru. Lalu ditanam lagi. Nah, ditanam lagi, tumbuh, berbunga, kembali lagi terjadi proses penyerbukan dan perkembangan. Selanjutnya, buka kegiatan ketiga yang ada gambar bunganya. Ya, buka gambar ketiga. Nah, tuliskan nama-nama bagian bunga, terus fungsinya apa aja. Tuliskan nama-nama bagian bunga. Apa aja tadi itu? Habis itu fungsinya apa aja. Nah kan?
Nah, satunya megang ini. Ya. Satunya sini. Nah, terus ini. Ini aja. Nah, perhatikan. Perhatikan ini kelompok Putik ingin mempresentasikan hasil tidak boleh ketawa. Mempresentasikan hasil diskusinya tentang bagian-bagian bunga. Nah, assalamualaikum dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ingin mempresentasikan ya hasil diskusi kami kerjasamanya tentang bagian ya. Yang pertama bagiannya apa? Tunjukkan yang mana? Suaranya lah. Bagian-bagian bunga. Yang pertama apa namanya? Ya. rangkai bunga, Terus lanjutkan. dasar bunga, Iya, lanjut. kelopak, Apa lagi? kelopak, Ya, kelopak. Apa lagi? Mahkota. Apa lagi? Putik. Nah. Benang sari yang mana? benang sari, Iya. Kita melakukan ice breaking. Udah? Oke, sudah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Buka, tutup. Buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup. Buka, tutup. Tangan deh. Kita tadi belajar tentang ide pokok. Terus perkembangbiakan generatif. Terus belajar tentang bagian-bagian bunga. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi. langsung jawab. Iya. Tulis nama. Tulis namanya lah. Menyanyi lagu Ampar-ampar pisang. Berdiri dulu. Ampar-ampar pisang, pisang baru masak, masak sambil Di hurung bari-bari mangga, mangga